Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian baik-baik saja. Dan kali ini gue kedatangan tamu spesial, yaitu sahabat gue sendiri sih. Dia ini sama kuliah di University Muhammadiyah Tangerang, dan dia sama mengambil jurusan tuh Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan kita kenal aja ya bersama-sama. Selamat pagi, Ji. Ini manggilnya Puji atau apa nih? Sekarang mau manggil apa dah? Gimana sih, kita udah lama nih nggak ketemu dan nggak jumpa nih. Kangen gue nih. Kabar lu gimana sih selama ini tentang PSBB ini? Alhamdulillah sih, kabar gua mah baik-baik aja. Cuman kantong doang sih yang kering. Nah, gue mau nanya sama lu nih. Ini kan adanya PSBB ini, menurut lu gimana sih pendapat lu adanya PSBB ini? Apakah berdampak baik kah atau berdampak buruk? Mungkin berdampak baik, tapi untuk sebagian orang. Dan mungkin juga berdampak buruk bagi mayoritas orang. Bagi apa nih? Bagi kantong. Kan by the way kan lu juga bisnis kan. Nah, itu gimana sih dengan bisnis lu gitu? Kan banyak tuh orang yang bisnis itu ditutup gara-gara PSBB. Nah, gimana? Alhamdulillah juga sih, bisnis gua masih berjalan sampai sekarang. Cuman mungkin ada sedikit penurunan, ya kisaran 90% lah. Buset, jauh amat, 90%. Berarti omset yang lu terima cuma 10% gitu. Nah, by the way lu juga kan kuliah gitu kan. Gimana sih yang lu rasain tentang kuliah online gini tuh? Apa sih yang lu rasain nih? Yang kuliah online ini gimana perasaan lu? Apakah nyaman gitu kuliah online di rumah? Biasanya, enak nih kuliah online di rumah gitu. Sedih kalau diceritain mah. Sedih. Pertama, gue jadi boros dari kuota. Kedua, gue jadi nggak bisa ketemu sama dia. Horor. Ini tuh sama sekali nggak efektif buat pembelajaran kita. Gue pengen gue pengen semua ini cepet berakhir. Dia siapa nih? Udah kangen ya ketemu sang pujaan hati? Biasanya ngeliatin mulu di depan kelas ya kan? Dia dosen, bukan siapa-siapa. Oh, dosen. Dikira siapa gitu loh. Nah, kan gue denger rumor kabar tuh katanya Zoom itu sangat berbahaya. Nah, lu gimana anggapin soal Zoom itu? Yang soalnya data-data tuh dihacker atau dihack atau di-banned atau dijualin data-datanya. Lu gimana sih pendapat lu kayak gitu? Menurut gua masuk akal juga sih, karena itu termasuknya mungkin salah satu petinggi di dunia ini ya. Mereka mencari keuntungan di situasi seperti ini dengan menjual data-data kita. Tapi untuk kalangan kelas kayak kita, orang-orang kayak kita, buat apa sih data kita tuh? Nggak penting, nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kalau misalnya data kita dijual untuk kejahatan tuh gimana? Bisa aja kan data kita dimanipulasi dan dijual gitu. Nah, itu bisa juga sih menurut gua. Emang kan berpikirnya emang data kita tuh untuk apa? Data kita kan sangat penting. Kalau misalnya data kita dimasukin chip orang lain tuh gimana? Dan kita itu nggak dianggap orang-orang ilegal tanpa data. Nah, loh. Wah, itu gimana? Iya, sama sekali belum pernah terpikir di otak gua itu. Ya kan kita berpikir secara rasional aja gitu, nggak usah yang yang 50-50 gitu. Emang kan kejadian seperti ini loh gitu. By the way, lu dapat sembako gak sih? Kan pemerintah ngasih sembako. Gue dapat sembako, cuman kabarnya doang sih. Kabar doang. Kalau tuh bikisan nyatanya sama sekali gue nggak dapat. Kan by the way kan itu kan didapat semua katanya sih, dan gue juga pun sama belum dapat gitu. Nah makanya gue dapat kabarnya doang. Dan gue sih yakin ya PSBB ini akan berlanjut sampai bulan ke depan. Nah, lu gimana sih kalau nanti PSBB ini berlanjut terus sampai berbulan-bulan, apa yang lu hadapin gitu dengan situasi ini? Gue nggak tahu juga gue mau berharap apa, gue mau gimana gue nggak tahu juga. Tapi yang pasti
Gue mau ikhtiar aja yang terbaik dah. Ay, ikhtiar apa nih? Ikhtiar dapetin dia apa ikhtiar apa nih? Ikhtiar memperbaiki diri seraya memperjuangkan dia. Iya, asik. Ya juga sih, benar-benar. Tapi lu gimana sih, kan sulit kan sekarang ketemu sama dia. Sekarang malah online terus sekarang mah ketemunya. Dia ketawa. Nggak, itu bukan jadi masalah sih, bercandaan doang. Tapi kan nggak lama lagi nih, lu berarti lu semester 3 ya? Semester 3. Nah, gimana dengan hasilnya? Kata sih gue pernah ngeliat IMEME, IPK ini tergantung dari kuota internet dan sahabat-sahabat yang luar biasa. Ini gimana nih menanggapi IMEME seperti ini? Nah, gue antisipasi dari meme itu juga. Di sini kita harus punya kuota yang melimpah serta ya relasi sama teman-teman kelas, dosen dan lain sebagainya dengan baik. Maka dari itu dari sekarang gue deketin tiap anak-anak yang kira-kira ada potensi buat bisa nge-backup data gue sama dosen tersebut. Waduh, horor nih begini nih. Aduh, ini kalau ketahuan dosen habis nih. Ya udah deh, nggak penting juga sih kita berbicara tentang itulah yang terjadi saat ini. Capek ya kan, kita bahas-bahas tentang elit global juga capek, nggak habis-habisnya. Oke, by the way kita sharing aja dah tentang selama lu perkuliahan, kenapa sih lu itu ngambil jurusan PAI gitu kan. Sedangkan yang gue tahu lu tuh berasal dari SMK gitu kan, dari sekolah-sekolah teknik gitu. Kenapa lu itu ngambil jurusan PAI? Sulit sih kalau buat didefinisiin itu seperti apa. Cuman menurut gue kayaknya emang ini tuh jalan yang gue pilih. Ya mungkin gue tersesat, tapi gue bener-bener tersesat di jalan yang benar. Keren juga nih kata-katanya, bagus betul nih. Tapi kan lu nggak ada gitu. Lu merasa gak sih aneh gitu terjun di dunia PAI ya kan, sedangkan lu selama lu sekolah kan dulu megangnya mesin, baut, ya kan, listrik gitu kan. Tiba-tiba sekarang megangnya buku, kitab Quran, kitab-kitab. Lalu merasa gak sih rungsing gitu sekali lu terjun pertama kali? Nggak sih, gue sama sekali nggak ngerasa sesuatu hal yang jadi berat atau apa. Di sini gue masih ngerasa nyaman aja sih, karena di sini gue didekatkan sama orang-orang baik insya Allah yang bisa ngebawa ke jalan-jalan yang lebih positif. Ya itu aja sih, gue nyari ridho ilahi aja sekarang mah. Waduh, berarti yang bener ya. Berarti tujuan itu, apakah lu ada gak sih tujuan menjadi guru dengan terjun dari PAI ini? Ada. Niatan gue pertama masuk ke PAI, gue pengen jadi seorang guru. Tapi konteks guru di sini bukan maksudnya jadi guru SD, TK, SMP, SMA ataupun dosen ya. Yang pasti gue pengen jadi guru di keluarga kecil gue nanti. Wah, horor nih. Gua kira jadi guru apa gitu ya, SD gitu, MTS, MA gitu, buset. Hebat. Dan apa sih yang selama ini udah lu dapat selama kuliah? Nah, gue pengen tahu nih ya kan, sebagai anak-anak kuliah gitu. Banyak sih yang udah gue dapet di sini. Gue di sini udah dapet ilmu, gue dapet pengalaman banyak, gue dapet cerita banyak, gue dapet teman banyak. Ya itu semua menurut gue udah cukup sih di sini. Tinggal gimana caranya gue ngembangin itu doang. Bukan di ujungnya ada plus dapat si dia. Mungkin untuk dia sang pujaan hati itu bonus. Karena niat awal gue sebenarnya bukan itu. Nah kalaupun gue dapetin dia di akhir nanti, ya itu menurut gue bonus aja. Jadi plusnya si dia. Nah si dia. Itu udah plus pokoknya Mak. Ya jodoh mengenai tahu dah. Apa nih? Tapi by the way kemarin kan Likin udah nikah. Nah, lu nggak ada niatan gitu mau nyusul? Ada, gue punya niatan. Gue juga punya niatan. Gue pengen nikah di sini. Gue pengen nikah sama jodoh gue lah pastinya. Oh sama jodoh dia? Siap, bukan sama dia gitu. Ya Allahu alam, kita nggak ada yang tahu jodoh gue siapa. Tapi by the way sekarang Likin bahagia hidupnya. Alhamdulillah dia bahagia. Dia senang udah. Sekarang agak gemuk kan kayak ini.
Kayaknya sih dia udah menemukan sakinah yang sebenarnya di dia ini. Siapa? Dia siapa namanya? Ijra ya? Apa? Aisyah. Aisyah ya? Aisyah sama Hijrah. bukan Ijra kali. Sahabat hijrah Sahabat Ijra. Oh iya, sahabat Ijra. sama Aisyah. Gue kira tuh dulu nama ceweknya tuh Aisyah. Bukan, tuh nama samaran doang. Nama samaran jadinya kan Aisyah. Gue tuh pernah nanya Mas Dikin, emang namanya ceweknya Aisyah ya? Bukan tuh mah. Nama apa namanya? Nama samaran. Waduh. Keren juga namanya Aisyah. Ntar namanya Humairah. Iya. Iya, Humairah. Aidi. Tapi BDW ada gak sih cewek yang lu suka gitu? Salah satunya gitu. Lu ngomongin dia mulu, dia siapa ini? Ntar tukang ojek lagi apa tukang soma, ntar lu si dia. Ada lah. Dia jadi salah satu semangat gua buat jadi lebih baik. Buat semakin gua apa ya? Ya pokoknya salah satu semangat gua buat jadiin diri gua ini lebih baik. Widih, mantap dong ini. Kayaknya gue kalah nih. Tapi by the way, jangan-jangan lu pengen namain sama Fajrin ya? Enggak ada sama sekali gua enggak Kayaknya lu punya pengen sama Fajrin. Kayaknya lu pengen balikin Fajrin lu ya. By the way, kalau Fajrin nonton nih, keren juga nih. Fajrin pengen dianuin sama Puji. Enggak, Jrin, kita kan CS ya, mungkin kita punya visi misi yang sama, Jrin, mungkin Jrin. Dari segi dia, Jrin, tapi tenang aja Jrin, gue gak pengen nyanyiin lu. Tapi by the way, lu ya kan, lu Fajrin dan Pinsa, weh udah keren nih, udah 3 pasangan cocok nih. Tambah Dikin dan nyusul. Ini siapa nih? 3-3 siapa yang duluan nih? Pinsa kah? Atau Fajrin kah? Apa lu nih? Gue gak bisa berkata juga kalau itu. Ya. Gue pengen duluan, cuman kayaknya dia belum siap. Siapanya nih? Dia sang pujaan hati gue nih. Tapi sama-sama nih punya bu negara nih. Tinggal salah satu nih orang sahabat gue yang satu nih ganteng ya kan, ganteng yang tulungan. Tapi ini orang diem aja gitu, punya kagak ya kan si dia ini. Lu kira punya gak sih? Dia itu punya gak sih pasangan tuh? Menurut lu si ganteng ini teman kita? Kayaknya mah belum ada sih. Mungkin dari kalian yang ngedengerin ini semua, kalau ada yang berminat nyari cowok yang ganteng abis, ganteng kece, ganteng maksimal tuh, bisa cari ke kita. Ada temen gue satu tuh. Udah kayak agen cowok ini. Agen cowok namanya, atau macomblang ini namanya. Bisa dimacomblangin gitu loh. Tapi gini loh, kabar lu gimana sih semuanya? Gue ngerasa adanya gini lah. Coba kita bahas ke PSBB lagi dah. Gue gini, jujur gue merasa adanya PSBB ini menyulitkan semua orang. Bener gak? Yoi. Semua apa-apa yang kita lakukan jadi terbatas, serba dibatasin. Kita jadi tunduk, kita jadi patuh sama PSBB itu. Dan by the way, gue gara-gara PSBB ini gue jadi gagal syuting pertama gue ini. Dan project pertama ini gue gagal. Nggak gagal juga sih, ya cuman ditunda. Tapi ditunda sampai kapan gue nggak tahu sama PSBB ini tuan. Tapi untungnya by the way di Tangerang sih gue denger sih kabar sampai tanggal 1 Mei doang. Dan katanya juga di Jakarta sampai tanggal 29 tanggal berapa tuh? Tanggal 1 Mei. Katanya Senin. Tanggal 1 Mei kalau buat di Tangerang, kalau buat di Jakarta kayaknya tanggal 28 ya. Yang kata hari Senin kata anak-anak masuk sekolah katanya. Katanya itu juga. Nggak tahu, tapi 28 juga indah kayaknya. Kurang tahu juga gitu. Semoga sih cepet selesai lah. Ya gue juga pengen nyelesain project film gue gitu loh. Udah banyak nanya nih tentang project film dari Salva Production nih. Tapi ya tunggu aja ya gitu. Sampai kapan tunggu aja gitu. Pokoknya tunggu aja. Jangan bosan-bosan buat nunggu. Karena menunggu itu menyakitkan. Tapi sekarang kan lu ini kan asisten production ya, asisten sutradara. Apa sih pengalaman lu nih tentang ini nih, tentang dunia film yang lu rasain ini? Kan lu juga suka nonton film tuh. Apa ya? Tapi kan lu seringan nonton the movie, jarang nonton yang short movie. Ya sedikit bisa menceritakan soal kehidupan kita di masa lalu mungkin, tapi ya versi pendeknya doang sih, nggak terlalu mendetail. Apanya nih? Short movie kan? Iya short movie. Enggak, maksudnya
Yang lu pernah ke sih nonton short movie gitu? Pernah. Kan ada nih orang bilang begini nih, bucin, lu nonton nih bucin, jangan bucin ya kan, lu apa gitu bucin gitu, orang yang pada bucin. Kata gue sih, gue menghargai gitu ya para konten kreator yang bikin film-film pendek tentang cinta. Tapi kata gue, ada nih teman gue bilang begini, lu buat apa sih nonton beginian, apa sih faedahnya, cuma bucin doang. Tapi kalau menurut gue gini ya, dengan adanya ini mungkin ya dia tuh meluangkan kreativitas dia gak bro, menurut gue gitu. Nah menurut lu gimana nih? Ada sih temen gue begitu bicara, apa sih yang mau dapetin dari ini? Tergantung orangnya juga sih. Oh tergantung orang juga. Mungkin sebagian orang juga merasa, wah ini bakat nih, bisa disalurkan di sini nih, bisa berkarya di sini. Mungkin sebagian orang juga bisa mengambil pelajaran, kayaknya gue harus ngelakuin itu deh, sama kayak dia deh, kayak di short movie itu deh kayaknya. Siapanya nih? Ya kita yang nonton sebagai penonton. Oh kita yang sebagai penonton. Emang bener sih ya, tentang percintaannya masih nggak ada gunanya, tuh nggak ada faedahnya. Tapi gue juga menghargai gitu para konten kreator, para produksi film short movie pendek, dan gue mengapresiasi, hebat gitu, masih muda sudah mampu berkarya gitu. Yoi, itu suatu nilai plus tersendiri. Yoi, karena kan orang sukses itu berbeda-beda ya kan. Yoi. Ada yang bisnis, kerja, dan itu juga bebas gitu. Jadi nggak usah saling menyalahkan gitu ya kan. Yoi. Lo pernah dengar gak kata-kata bijak dari Bob Sadino? Lo kenal Bob Sadino? Kenal lo nggak? Dengar ya pernah. Yang tentang masalah ini nih, apa namanya tuh, sekecil-kecilnya usaha lu itu adalah bos, dan setinggi-tingginya jabatan lu tetaplah menjadi bawahannya. Oke, gue pernah dengar tuh. Nah, quotes-nya itu question ya, apa sih namanya? Quotes. Oh quotes ya, beda berarti ya. Quotes sama question. Question pertanyaan. Question pertanyaan. Quotes. Emang kadang gue juga begini nih, bahasa Inggris gue cetek. Sama. Gue juga salut sama lu bro, lu punya anak buah, lu juga mampu membayar dia. Gue kira, kalau menurut gue ya, tapi kalau menurut lu belum tahu. Kalau menurut gue lu tuh udah sukses, mampu apa ya namanya ya, mampu memberi gaji kepada anak buah lu. Kalau menurut gue gitu, tapi kalau sukses menurut gue nggak tahu juga gitu. Dan by the way, udah hampir ini 17 menit kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidur. Nggak jelas juga sih. Jelas banget. Tapi tetap stay at home ya, stay at home dan tetap di rumah aja gitu. Kalau misalnya ingin mencari rezeki, ya carilah rezeki, karena kan apa namanya yang surat Al-Nasr ya. Iya benar. Ya, setelah kamu melaksanakan ibadah, maka kamu bertebarlah di bumi Allah, karena Allah memberi rezeki ini banyak melimpah ruah. Jadi jangan takut tentang kekurangan rezeki, karena rezeki sudah diatur sama Allah. Dan by the way, tetap semangat ya dalam menjalani PSBB ini. Jangan ngeluh, karena Allah juga nggak suka orang-orang ngeluh. Dan juga by the way, jangan berlebihan. Apa harus berlebihan, nggak usah gitu, yang biasa aja. Jadi semoga nih besok kita udah jalanin puasa, semoga puasa ini menghapus semua penyakit-penyakit dan corona. Oke, see you. Amin. Thank you.